Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin alladzi idza sa'a yakdifu fi qulubil muridina lawatal irada wa yusijuhum ila suluki sabilis sa'ada allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa ada. Wa sallallahu sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyid ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qadah. Ma ba'du, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Al-hadirun al-muhtaramun, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada al-hawariyun, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tatkala mereka meminta kepada Nabi Isa, menekan Nabi Isa untuk memohon kepada Allah menurunkan makanan dari surga, dan Allah mengabulkannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, qala Allah inni munazziluha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku akan menurunkannya kepada kalian alaikum. Artinya Allah akan memberikan apa yang diminta oleh al-hawariyun, oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu, sesuai dengan permintaannya kepada Nabi Isa. Allah akan memberikannya, namun dengan catatan faman yakfur ba'du minkum, barang siapa yang ingkar, kafir, tidak ikut kepada Nabi Isa, tidak ikut kepada risalah Nabi Isa setelah itu di antara kalian, fa inni u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu ahda minal alamin. Aku akan menyiksa mereka dengan siksa yang siksa tersebut aku tidak pernah menimpakannya kepada seorang pun dari alam semesta dan kepada siapapun. Disebutkan dalam tafsir Khazin, wa qalu tarawna al-ma'idah haqqan tanzilu minas sama. Mereka melihat secara nyata apa yang Allah janjikan sesuai dengan permintaan Nabi Isa atas tekanan daripada al-hawariyun atau orang-orang Nasrani. Maka mereka secara nyata melihat Allah telah menurunkan makanan dari langit atau makanan dari surga, hidangan dari surga. Namun pada saat yang bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam dengan syarat, barang siapa yang setelah permintaan mereka minta hidangan dari surga Allah kabulkan, lalu ada di antara mereka yang ingkar, tidak beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka dengan siksa yang tidak pernah Allah timpakan kepada siapapun di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jumlah mereka sekitar 330. Mereka bermalam dengan istri-istri mereka di atas kasur-kasur mereka. Namun tatkala mereka mendapatkan hidangan dari Allah, dari surga sesuai dengan permintaan mereka, lalu mereka ingkar kepada risalah Nabi Isa, kepada ajaran Nabi Isa untuk mentauhidkan Allah, maka apa yang terjadi? Di pagi harinya mereka dirubah oleh Allah menjadi babi semuanya, berjalan di jalan wal iyadzubillah yang lebih ringan. Manusia yang menjadi babi tersebut, mereka makan kotoran-kotoran manusia, waliyadzubillah. Lalu mereka tatkala mereka datang kepada Nabi Isa, ulama absarat al-khanazir al-khinziru Isa alaihissalam bakat wajalat tatifu bih. Wajala Isa alaihi salam yad'uhum bi asma'ihim wa yusiruna bi ru'usihim
wa la yaqdiduna 'alal kalam fa'athu 3 ayyam thumma halatu. Apa gerangan yang terjadi? Mereka datang kepada Nabi Isa, umatnya Nabi Isa yang minta hidangan makanan dari surga dan Allah kabulkan. Allah mengancam mereka, kalau kalian ingkar akan aku siksa dengan siksa yang tidak pernah aku timpakan kepada siapapun dari makhluk-makhluk Allah. Apa gerangan yang terjadi tatkala mereka 330 orang itu ingkar setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan? Allah rubah mereka menjadi babi dan mereka waliyadzubillah makan kotoran-kotoran manusia. Mereka datang kepada Nabi Isa, mereka menangis, dan pada saat yang bersamaan Nabi Isa alaihissalam melihat mereka mengelilingi Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa memanggil mereka satu persatu dengan nama mereka sendiri. Mereka memberi isyarat kalau panggilan Nabi Isa adalah betul dengan nama-nama tersebut. Mereka menganggukkan kepalanya, namun mereka tidak mampu berbicara. Dan setelah itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran yang dibawa oleh orang-orang Nasrani yang sampai sekarang adalah ajaran yang mengingkari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa adalah nabi yang bertauhid kepada Allah. Sehingga dalam hadis disebutkan Nabi Isa kelak akan diturunkan kembali, dan tatkala Nabi Isa diturunkan, tugas Nabi Isa tiada lain kecuali ialah 2 diantaranya. Yang pertama, membebaskan pajak dari pundak umat Islam, dan yang kedua menghancurkan salib. Dari riwayat yang lain menyebutkan membunuh semua babi ya. Tapi 2 yang paling pokok yaitu membebaskan pajak daripada umat Islam dan menghancurkan salib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena seperti ini sudah terjadi dari generasi ke generasi, dari seorang rasul kepada rasul yang lainnya, yaitu fenomena keingkaran kelompok orang-orang munafik kepada para nabi mereka, termasuk di masa Nabi Isa alaihissalam. Bahkan secara sempurna Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat An-Nisa bagaimana orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka adalah pada dasarnya orang yang dimuliakan oleh Allah. Namun ternyata sebagian besar mereka menjadi pelopor dari generasi yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang tidak tunduk dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu mereka kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dalam Shufatul Tafasir disebutkan hadil ayat fil munafiqin. Ayat ini diturunkan kepada orang munafik. Amanu, mereka beriman, sumartaddu, kemudian mereka murtad, summa amanu, kemudian mereka beriman, sumartaddu, kemudian mereka murtad lagi, summa matu alal kufri, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, fi hadhil ayah kullu munafiq kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil barri wal bahri. Dalam ayat ini tercakup semua orang munafik, terutama yang ada pada masa Nabi, baik yang di darat ataupun yang di laut. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, innal ladzina amanu bi Musa wa humul yahud.
sesungguhnya mereka yang beriman dengan Nabi Musa itu adalah orang-orang Yahudi. Tsumma kafaru bi ibadimul ijlah. Kemudian mereka membuat patung anak sapi terbuat dari tanah lalu disembah, berarti kafir. Tsumma amanu ba'dahu. Kemudian mereka beriman setelah itu. Karena mereka azabnya Allah, siksa Allah diberikan kepada mereka. Uqtulu anfusakum. Fataba alaikum. Bunuh diri kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Jadi taubatnya umatnya Nabi Musa yang menyembah anak sapi terbuat dari tanah, taubatnya yaitu dengan cara membunuh temannya yang menyembah anak sapi yang terbuat dari tanah. Cara bertobatnya. Yang tidak seperti itu tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat tertentu mengatakan yang mau bertobat di antara mereka yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka dengan membunuh diri mereka. Waliyadzubillah. Kemudian mereka beriman, lalu setelah datangnya Nabi Isa mereka kafir. Sumasdadu kufran. Kemudian mereka tambah kafir bi Muhammadin dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka kafir, terutama setelah datangnya Nabi Muhammad, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidak mungkin Allah akan mengampuni mereka. Ma'agamu alaih. Selagi mereka tetap ingkar kepada Nabi Muhammad, wala liyahdiyahum sabila tariqan ilal haq, dan tidak mungkin Allah memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang hak. Ini yang ada dalam tafsir Jalalain. Berarti itu adalah yang disebutkan tadi dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru sumasdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Yang dikatakan Allah tidak akan mengampunkan untuk mereka dosa-dosa mereka, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka adalah orang-orang Yahudi. Yang pertama dikatakan dalam Shufatul Tafasir adalah orang munafik. Yang kedua, tafsir Jalalain menyebutkan adalah orang-orang Yahudi. Beriman kepada Nabi Musa, ingkar, beriman, ingkar lagi kepada Nabi Isa, lalu bertambah ingkar atau bertambah kafir setelah datangnya Nabi Muhammad. Mereka kelompok manusia yang tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Allah selagi mereka berbuat seperti itu, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yukhbiru ta'ala amman dakhala fil iman tsumma raja'a anhu. Allah memberitahu kepada kita orang yang masuk dalam keimanan lalu keluar dari iman, summa adafi kembali iman, tsumma raja'a kemudian keluar dari iman, wastamarra ala dhalalatin lalu terus menerus dalam kesesatan, wasdada hatta mata lalu tambah sesat hingga dia mati, fa innahu la taubata ba'da mauti, maka tidak ada taubat setelah kematiannya. Wala liyaghfirullahu lah, dan Allah tidak akan mungkin mengampuni dia. Wala yaj'alu lahu mimma huwa fihi farajan wala makhrajan. Tentu juga Allah tidak akan memberi jalan keluar. Tentu Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberi jalan untuk mereka untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni mereka, dan mereka tidak akan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Abdullah bin Abbas tentang sumasdadu kufran, kemudian mereka tambah kafir, tamadau ala kufrihin hatta matu, mereka makin menjadi-jadi kekafirannya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, kata Sayyidina Ali, annahu qala yustatabul murtad salatan, orang murtad itu diminta tobat 3 kali, kata Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali menyampaikan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru sumasdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum
wala liyahdiyahum sabila. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani ceritanya sudah lewat. Yang jadi masalah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus berhati-hati. Tatkala kita melakukan kemaksiatan, hati-hati. Segera kembali dan jangan mengulangi lagi maksiat yang kita lakukan. Waliyadzubillah, terutama maksiat yang menjadikan kita kafir. Tanggal 25 itu hari Natalan ya, peringatan Natalan. Dilarang, diingatkan beriman, tahun laginya mengadakan lagi sholawatan di gereja, tahlilan di gereja, kayak tidak ada tempat aja. Kayaknya kayak Hasyim Muzadi, tahlilan kok di gereja, sholawatan kok di gereja, tidak ada tempat apa. Diingatkan kembali lagi, diingatkan kembali lagi, terus berulang seperti itu. Maka waliyadzubillah, mudah-mudahan saudara kita diselamatkan, juga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tergolong dari mereka yang berbuat seperti itu. Apa gerangan yang terjadi? Kalau terus menerus seperti itu, beriman kafir, yang kita khawatir dicabut dalam keadaan kafir. Maaf, jangan kita mengentengkan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita kafir. Jangan coba-coba kita lakukan. Coba kita perhatikan, ada dalam sebuah hadis Abu Dawud dan An-Nasai dari sahabat Anas, dikatakan qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yauman yal'abuna fihima fil jahiliyah. Pada saat Rasulullah tiba di Madinah, sahabat Ansar merayakan 2 hari raya yang biasa mereka rayakan pada masa jahiliyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadanil yauman?" Apa 2 hari raya yang kalian rayakan ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Sahabat Ansar menjawab, kami biasa merayakannya pada zaman jahiliyah sebelum kami masuk Islam ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitr." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Tidakkah Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini ketegasan dari Nabi. Rasulullah melarang kita merayakan perayaan hari raya non-Islam. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Natalan, ataupun Hindu, atau agama apa saja. Umat Islam dengan tegas oleh Rasulullah, sahabat ditegur dengan keras. Oleh sebab itu, dalam hal ini qala Syekh Al-Gibir Abu Hafiz Al-Busti, seorang ulama besar yang bermadhab Hanafi, beliau menyampaikan, man ahda fihi baidatan ila musyrikin ta'diman lil yaum faqad kafara billah. Barang siapa yang menghadiahkan sebutir telur kepada orang musyrik, ikut Natalan ya, menghadiahkan sebutir telur, apalagi yang dihadiahkan lebih menjengkelkan lagi, sholawatan. Barang siapa yang menghadiahkan sebutir telur kepada orang yang menyebutkan Allah, ikut serta memuliakan atau mengagungkan hari raya mereka, faqad kafar, mereka telah kafir. Bisa dibaca dalam kitab Subulus Salam juz 2 halaman 147 karangan Al-Imam Muhammad As-Sunani, cetakan Darul Hijrah. Disebutkan juga yang diantaranya disampaikan oleh ayahanda daripada Abuya Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki. Dalam mengomentari hadis tersebut disampaikan, an-nahyu anil libi wal farahi fi yaumayn nibruz wal mahrajan fala yanbawi lil mu'min ayyuwafiq al-kuffar fi ta'dimi hadainil yaumain wa asbahuhuma min ayadihim qasyadat tasbih bihim.
dalam kitab Ibanatul Ahkam juz 2 halaman 106, cetakan Darul Fikir juga. Disebutkan di situ dilarang secara keras ikut serta meramaikan, main-main juga meramaikan, ikut serta menunjukkan kebahagiaan 2 hari raya yang diadakan oleh orang-orang kafir pada saat sebelum mereka beriman, yaitu sahabat Ansor. 2 hari raya mereka namanya hari raya Nibrus dan Mahrojan. Maka tidak selayaknya berdasarkan hadis ini, karena Rasulullah melarang sahabat Ansor merayakan hari raya mereka pada saat mereka sebelum masuk Islam. Maka berdasarkan hadis ini selayaknya, seharusnya bagi orang yang beriman untuk tidak ikut serta merayakan hari raya mereka, karena dihadirkan at-tasyabbuh bihim, menyerupai dengan orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupakan dirinya dengan orang lain, maka dia tergolong daripada kelompok mereka. Barang siapa yang menyerupakan diri mereka ikut serta merayakan hari Natal, sholawatan di gereja, baca tahlil di gereja, maka fahuwa minhum. Kalau mereka orang kafir, orang Nasrani dalam kacamata Islam, kita tidak melecehkan agama mereka, kita menghormati mereka, kita silakan mereka merayakan hari raya mereka, tapi yang jelas lakum dinukum waliyadin. Jangankan kita Gus Dur aja mengatakan seperti itu. Untuk mereka agama mereka, untuk kita agama kita. Masalah toleransi itu hanya masalah sosial, tapi masalah keagamaan tidak bisa sama sekali. Allah telah menegaskan lakum dinukum waliyadin, untuk mereka agama mereka dan untuk kita agama kita. Bahasa yang halus, kita punya teman umpamanya ya beragama Kristen, hari raya dia datang kepada kita mengucapkan selamat hari raya, lalu pada saat Natalan kita dikondisikan ya tertekan dengan gaya dan pola mereka agar kita juga ikut serta mengikut-ikutan mengucapkan hari Natal. Kita sampaikan kepada mereka, kita bersaudara, sesama anak bangsa, sesama Indonesia. Maaf, untuk keagamaan kita tidak bisa ikut serta. Ini ya kita minta maaf kepada mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka, kita tidak boleh mengganggu hari raya mereka, tapi toh juga tidak perlu menjaga gereja mereka, apalagi masuk ikut serta merayakan bersama mereka hari raya mereka. Ar-ridha bil kufur, kufur. Rela dengan kekafiran adalah kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita kalau mengucapkan hari raya ikut serta, itu yang pertama konsekuensinya sama seperti kita mengakui Nabi Isa itu adalah Tuhan. Selamat hari raya, berarti sama seperti kita mengucapkan selamat atas ketuhanan Nabi Isa. Apa konsekuensinya? Apa hukum yang akan diterimanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu tiga dalam satu dalam tiga, trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Orang Kristen merayakan hari Natal seperti itu. Kita ikut serta berarti rela dengan kekafirannya, sama-sama menyekutukan Allah, kita juga ikut kafir. Ini yang disampaikan tadi dalam tafsir, tergolong dalam kelompok orang munafik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha suci, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa, tempat tumpuan kita dalam segala kebutuhan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itulah akidah umat Islam. Ini konsekuensi yang pertama. Orang yang ikut Natalan kafir dengan ancaman firman Allah yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Itu konsekuensi yang pertama, atau tanggung jawab atau akibat atau hukuman yang harus dia terima. Yang kedua,
berarti mengakui kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember. Padahal kalau dalam Al-Quran disebutkan surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi perintah dari Allah pada saat Sayyidah Maryam bersender ke pohon dalam keadaan lapar waktu mau melahirkan, maka Allah memerintahkan untuk menggoyang pohon itu agar buahnya jatuh. Ini perlu kita pahami. Musim panas itu adalah bulan Agustus, bulan Juli dan bulan Agustus. Musim panas itu ya musim yang dimana Allah memerintahkan Siti Maryam menggoyang pohon kurma agar pohon kurma menurunkan buahnya atau kurmanya. Itu terjadi biasanya pada tanggal Juli atau Agustus, karena itu musim panas. Di mana pada musim tersebut kambing akan digembala di padang rumput. Yang pada saat itu ada kambing-kambing yang sedang digembala ya. Rumput itu tidak tumbuh. Jadi yang disaksikan oleh Siti Maryam ada rumput. Kalau tanggal bulan 12 tidak ada rumput itu. Kenapa tidak ada rumput? Karena tanggal 25 Desember atau bulan 12 itu bulan salju. Semua pada waktu itu rumput dan yang lainnya akan tertutupi oleh salju. Lalu apa yang dimaksud dengan peringatan Natal tanggal 25? Peringatan Natal tanggal 25 itu merayakan Dewa Mitra atau Dewa Matahari yang diambil oleh Kaisar Konstantin atau dari Konstantinopel itu menunjukkan hari raya menyembah matahari. Jadi kemurtadannya sudah 2 kali. Pertama mempertuhankan Nabi Isa, yang kedua mempertuhankan matahari. Jadi, yang ketiga konsekuensinya kalau kita mengucapkan hari Natal berarti kita mengakui atas kematian Nabi Isa dalam keadaan disalib. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalib Nabi Isa, tapi ada muridnya Nabi Isa yang berkhianat, rupanya dijadikan seperti muka Nabi Isa, dan dialah yang disalib oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi yang akan diterima bagi orang yang juga ikut-ikutan Natalan. Yang keempat, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, yang perlu kita pahami bersama. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk duduk bersama orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk duduk bersama orang yang melakukan ritual keagamaan agama selain Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wastahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu. Artinya ketegasan dari Allah. Ketegasan apa? Dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka,
tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam. Artinya di sini dengan tegas disebutkan dalam tafsir Jalalain, wa qad nazzalallahu, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mendengarkan, ai annahu idza sami'tum ayatillahi al-Qur'an yukfaru biha wa istahza'u biha fala taqudu ma'ahu. Tatkala kalian mendengar orang-orang kafir mengingkari Al-Qur'an, mengejek Al-Qur'an, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Orang yang berkeyakinan seperti Nasrani, Tuhan atau yang disembah itu ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, itu berarti mengejek Al-Qur'an dan mengingkari Al-Qur'an. Allah mengatakan jangan duduk bersama mereka. Kalau kalian duduk bersama mereka, innakum idan mithluhum. Kalau mereka kafir, kalian juga kafir. Kalau mereka murtad, kalian juga murtad. Jadi kata murtad ini bukan saya menyampaikan, tapi Al-Qur'an. Dan ada beberapa hadis yang saya sampaikan tadi. Dan ini bukan masalah khilafiyah, bukan masalah yang kita boleh berbeda pendapat. Ketuhanan tidak boleh. Tidak boleh kita berbeda pendapat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka adalah orang munafik yang seperti itu. Orang munafik itu orang yang tampilannya Islam tapi dia kafir. Waliyadzubillah. Jadi ini hati-hati. Kita harus jaga keimanan kita, harus kita jaga akidah kita. Jangan sampai kita merasa diri kita beriman tapi ternyata kita termasuk kelompok orang yang kafir. Sehingga kita kalau mati dalam keadaan seperti itu, Allah telah berjanji Allah tidak akan mengampuni dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Ini ayyuhal hadirun al-muhtaramun yang harus kita yakini dan harus kita beritahu kepada anak-anak kita. Karena pada masa kita hidup ini makin hari makin berat. Pada dasarnya hidup ke depan ini makin berat. Sebetulnya kita harus mendekatkan diri kita dengan ulama, harus mendekatkan diri kita dengan ilmu agama. Tapi kenyataannya kita makin jauh. Bahkan kadangkala kita tidak peduli dengan pendidikan, pemahaman agama anak kita. Padahal kalau para nabi dan para rasul, tatkala mereka meninggal, itu termasuk diantaranya am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Baik Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, tatkala mereka mau meninggal, mereka memanggil anak mereka semuanya. Yang mereka tanyakan, mata buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal? Artinya apa? Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim, para nabi dan para rasul, para ulama, utamanya baginda Nabi Muhammad, yang dipertanyakan kepada keluarganya, terutama demikian juga kepada umatnya, adalah tentang keimanannya. Yang dikhawatirkan oleh mereka akidah kita, yang dikhawatirkan oleh mereka keimanan kita. Bukan apakah kita menjadi orang kaya, jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, itu tidak penting. Tapi yang penting bagi mereka, apakah kita tetap dalam keadaan beriman, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita murtad. Ini yang dipertanyakan oleh para nabi dan para rasul. Mata buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Bukan pertanyaannya mata kuluna min ba'di, bukan apa yang kalian makan, bukan apa yang kalian jabat, bukan harta sebanyak apa yang kalian miliki, tidak. Tapi mata buduna min ba'di. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang kembali. Janganlah kita coba-coba mengucapkan selamat hari Natal. Kita wajib toleransi beragama, menghormati agama lain, tapi dalam masalah agama silakan mereka merayakan. Cuma toleransi atas samu, Syekh Muhammad bin Al-Maliki juga dengan tegas menyampaikan atas samu. Semua ulama salaf menyampaikan
At-tasamu, toleransi itu dalam masalah urusan dunia. Kalau ada orang kecelakaan di tengah jalan, ketabrak atau jatuh, jangan ditanya agamanya apa baru ditolong, tidak. Langsung kita tolong, wajib. Tetangga kita dapat musibah tidak makan, kita kasih makan. Dapat musibah kita tolong, kita tidak tanya agama mereka apa. Tapi tatkala berdalian dengan agama, wajib kita tegas. Oleh sebab itu, di majelis ini, di masjid ini juga berkali-kali saya sampaikan bagaimana orang-orang musyrik datang kepada Nabi. Gini aja wahai Muhammad, daripada kita ribut terus, perang terus, tidak selesai-selesai, kita damai aja. Bagaimana cara damainya? Kalau hari Jumat kami akan datang ke masjid menyembah Allah, tapi kalau kami menyembah Tuhan kami, patung, berhala, ikut juga kami. Yahudi juga mengatakan seperti itu, Nasrani juga mengatakan seperti itu. Gini aja sudah Muhammad, daripada kita berselisih terus tidak ada hentinya, kita damai aja sudah. Hari Jumat Yahudi akan ke masjid, tapi hari Sabtu kamu Muhammad dan sahabat kamu ke tempat ibadah kami hari Sabtu. Demikian juga orang Kristen mengatakan, ini aja damai aja sudah Muhammad, tidak pakai perang lagi sudah. Kalau hari Jumat kami sholat di masjid kamu, tapi kalau hari Minggu kamu datang ke gereja. Jadi andai kata agama kamu yang benar, kami juga masuk dalam surga Allah. Sebaliknya andai kata agama kamu, agama Islam yang salah, kamu juga akan masuk surga. Kenapa? Kamu juga pernah menyembah Tuhan kami, menyembah berhala, menyembah Tuhannya Uzair, Tuhannya Yahudi, menyembah Nabi Isa dan ibunya serta Allah, Tuhannya orang Nasrani. Jadi sama-sama masuk surga. Yang penting kan beriman kan sama-sama masuk surga. Maka kejadian itu dengan tegas dijawab oleh Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wa antum a'buduna ma a'bud, kamu juga tidak perlu menyembah apa yang aku sembah, dan seterusnya. Allah ila qauli ta'ala lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam hal seperti ini kita tidak boleh mengabaikan, tidak boleh memperdulikan perkataan siapapun, walaupun ulama, seumpamanya ada ulama sekarang ya, belajarnya sama Jibril, tapi membolehkan mengucapkan selamat Natal dan hari raya non-Islam yang lainnya, jangan diikuti. Mungkin dia belajar sama Jibril, tapi kelasnya Musa Samiri. Musa itu ada dua. Ada Musa alaihissalam, itu kecilnya dipelihara oleh Fir'aun, tapi menjadi Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada Musa Samiri, sebuah riwayat menyebutkan dipelihara oleh Jibril, tapi besarnya membuat patung anak sapi yang terbuat dari anak sapi, lalu mengajak orang Bani Israel menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang kembali, jadi konsekuensi kita kalau mengucapkan hari Natal berarti kita mengakui ada Tuhan selain Allah, berarti kafir dengan itu. Yang kedua, mengakui Nabi Isa disalib, kafir dengan itu. Dan yang ketiga, mengakui ada dewa atau ada Tuhan selain Nabi Isa, selain Allah, selain Siti Maryam, yaitu dewa matahari, lebih kafir lagi. Dan ingat, saya ulang kembali, bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang cukup tegas. Dalam ayat yang pertama saya baca, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman, lalu kafir, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Sebagaimana kita sampaikan tadi, disebutkan yang dimaksud kata Abdullah bin Abbas, ini adalah orang-orang munafik yang juga mengakui Tuhan selain Allah. Bagaimana caranya? Menghadiri acara perayaan-perayaan non-Islam itu juga sama seperti mengakui ada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari tindak tanduk perbuatan tutur kata yang menjadikan kita keluar dari Islam. Mudah-mudahan kita, demikian juga saudara kita, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita murtad, sehingga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah.